Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholik Soludin dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang penyakit menurun tidak terpaut kromosom C. Penyakit menurun tidak terpaut kromosom C bisa bersifat dominan maupun resesif. Penyakit menurun ini juga bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dominan yaitu kelainan genetik yang terjadi hanya dalam satu alel dari gen tersebut. Gen kelainan ini bersifat dominan sehingga satu gen saja yang diturunkan dapat langsung menyebabkan penyakit muncul. Resesif yaitu sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Gen resesif, gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen lainnya. Gen lain maksudnya. Gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf. Macam penyakit yang tidak terpaut kromosom C yaitu ada 5. 1. Gangguan mental. 2. Siklemia. 3. Sistem fibrosis. 4. Psikotrofenia. 5. Bersifat dominan. 1. Gangguan mental. Gangguan mental yaitu kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Gangguan mental merupakan salah satu penyakit menurun yang tidak terpaut kromosom C, bersifat res. Ciri-ciri gangguan mental yaitu ada 3. 1. Menunjukkan gejala kebodohan. 2. Reaksi terhadap efeknya lambat. Dan yang ketiga, warna kulit dan rambut menunjukkan kekurangan pigmen. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu siklemia. Siklemia adalah suatu kondisi di mana seorang anak mewariskan sabit mutasi gen sel dari satu orang tua. Penyakit sel sabit adalah kelompok gangguan yang diwariskan ketika sel-sel darah merah meliuk menjadi berbentuk sabit. Dengan sifat sel sabit, seorang anak menerima sabit mutasi gen sel dari hanya satu orang tua. Dalam hal ini, anak tidak mendapatkan penyakit, tetapi mewariskan gen yang rusak untuk generasi yang akan mendatang. Penyakit ini disebabkan oleh gen homozigot resesif, genotif dan genotif pada orang yang menderita penyakit anemia sel sabit dan orang normal. Sebagai berikut. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sistis fibrosis. Sistis fibrosis adalah sebuah gangguan keturunan yang mengancam jiwa serta merusak paru-paru dan pencernaan. Fibrosis kistik mempengaruhi sel-sel yang memproduksi lendir, keringat, dan cairan pencernaan. Kondisi ini menyebabkan cairan tersebut menjadi tebal dan lengket sehingga menyumbat selang, saluran, dan lorong. Sistis fibrosis merupakan bersifat resesif. Sekarang yaitu nomor 4, skizofrenia, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetik, lingkungan, serta struktur dan sel nyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan skizofrenia. Pada umumnya diderita oleh yang berusia 16 sampai 25 tahun. Faktor keturunan muncul skizofrenia
hanya 1%. 1%. Nah, sekarang gejala skizofrenia. 1. Cenderung mengasingkan diri dari orang lain. 2. Mudah marah dan depresi. 3. Berubahnya pola tidur. 4. Kurang konsentrasi dan motivasi. Dan kelima, halusinasi. Dan yang keenam, delusi. Dan yang ketujuh, perilaku yang kacau atau perilaku kacau. Nomor 5 adalah bersifat dominan. Nah, yang ke-1 talamesia. Talamesia yaitu kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Talamesia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Nah, gejala talamesia yang ke-1 adalah wajah pucat, kedua sesak napas, ketiga mata kuning, keempat perut buncit, kelima mudah lelah, keenam anemia, ketujuh tumbuh kembang anak lambat, kedelapan kelainan tulang, dan kesembilan urin berwarna gelap. Nah, yang kedua adalah sitinuria atau bisa disebut batu ginjal. Sitinuria atau batu ginjal adalah penyakit keturunan yang menyebabkan terbentuknya batu asam aminosintin terbentuk di ginjal kandung kemih dan urin. Penyakit keturunan diturunkan dari orang tua ke anak melalui cacat pada gen mereka. Untuk terkena sitinuria, seseorang harus mewarisi cacat tersebut dari kedua orang tuanya. Nah, sekarang gejala sitinuria. Yang ke-1 darah dalam urin. Yang kedua nyeri hebat di bagian punggung. Yang ketiga mual dan muntah. Yang keempat nyeri di dekat selangkangan pinggul atau perut. Nah, sekarang yang ketiga hipertensis. Hipertensis yaitu suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteria terlalu tinggi. Biasanya hipertensis didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 sampai 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 sampai 180 atau 180 sampai 220. Gejala hipertensis yang ke-1 adalah sakit kepala, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan jantung berdebar. Nah, sekarang diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah gangguan garam dan metabolisme air ditandai dengan haus teramat sangat dan buang air kecil yang teramat sering. Diabetes insipidus terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur bagian mana menangani cairan. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan hormon dan tidak terhubungnya dengan diabetes. Gejala diabetes insipidus. 1. Haus yang berlebihan, dehidrasi,
buang air kecil berlebihan, penurunan berat badan, sakit kepala. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulan penyakit menurut yang tidak terkait dengan kromosom seks disebut penyakit autosomal. Artinya penyakit ini terkait dengan kelainan pada kromosom non-seks, yaitu kromosom autosom. Contoh penyakit autosomal dominan melibatkan satu salinan gen yang bermasalah, sementara autosomal resesif memerlukan dua salinan gen yang bermasalah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.